Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kawan kita semua. Pagi. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 5 yang berisikan saya sendiri Andi Ahmad Habibila dan saya Arianto, dan saya Ahmad Taufik Muafa, saya Rotugas, saya Danayanto. ingin menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Dan untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara Harun Togar. Pada Harun Togar dipersilakan. Bab 1 membahas pengantar pendidikan Pancasila dengan fokus pada konsep dan urgensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak sebelum dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Masyarakat Nusantara telah mengamalkan nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Contoh konkret dari prinsip gotong royong adalah kewajiban berpajakan yang mencerminkan semangat kebersamaan. Beberapa masalah yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain: 1. Kesadaran berpajakan wajib pajak belum sadar akan kewajiban mereka. Korupsi Indonesia masih menduduki peringkat tinggi dalam korupsi global. 3. Masalah lingkungan, masalah seperti fermentasi sampah dari polusi semakin meningkat. 4. Disintegrasi bangsa. Reformasi membawa dampak negatif seperti terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan. 5. Dekadensi moral, materialisme, pragmatisme, dan hedonisme semakin merajalela. 5. Narkoba. Indonesia menjadi sasaran peredaran narkoba akibat kondisi geografisnya. 7. Penegakan hukum, reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih baik masih menjadi tantangan. 8. Terorisme tetap menjadi masalah besar dengan asal-usul yang tidak jelas. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Andi Ahmad Habibila. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem dari etika. Kajian diperlukan untuk berbagai alasan yang penting, terutama dalam konteks penelitian, pengambilan keputusan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh alasan mengapa kajian sangat diperlukan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Memperoleh pengetahuan baru. 2. Memecahkan masalah. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Mendukung keputusan yang tepat. 5. Mengevaluasi dan perbaikan. 6. Memberikan panduan dan referensi. 7. Mengembangkan kompetensi dan keahlian. 8. Meningkatkan kualitas dan inovasi. 9. Menjaga objektivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Rafi. Menggali sumber historis, sosiologi, dan politis. Pendekatan historis, sosiologis, dan politik dapat memperkaya materi pendidikan Pancasila dengan menggali nilai-nilai Pancasila dari perspektif sejarah, dampaknya terhadap masyarakat, dan implementasinya dalam kebijakan politik. Selain itu, pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis digunakan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila, sehingga mereka dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam menyelesaikan masalah sosial. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Pernyataan Presiden Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Menekankan pentingnya sejarah dalam membentuk masa depan bangsa.
Sejarah mengajarkan kita untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Contohnya, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dapat menginspirasi kita untuk menjaga kemerdekaan. Filsuf Cicero juga menyatakan bahwa sejarah adalah guru kehidupan yang memberikan kearifan. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mencintai dan memperjuangkan negara kita. Pendekatan historis dalam mata kuliah Pancasila membantu mahasiswa mengetahui nilai-nilai luhur bangsa dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi mempelajari hubungan antar manusia, struktur sosial, perubahan dan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis membantu kita memahami masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila berasal dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia, bukan hasil pemikiran individu. Dan ia hanya menggali nilai-nilai tersebut dari budaya Indonesia. Menurut Bung Karno, Pancasila adalah pemberian Tuhan yang beliau terima melalui ilham, bukan ciptaan pribadi. 3. Sumber politik pendidikan Pancasila. Mempelajari fenomena politik di Indonesia dapat memperkaya pembelajaran Pancasila dengan tujuan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Contohnya, dengan meneladani pemimpin yang mengamalkan Pancasila, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan politik dan berkontribusi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila sebagai ideologi politik mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menciptakan tata tertib sosial politik yang ideal. Pendekatan politik ini mendorong kita untuk menganalisis fenomena politik dengan nilai-nilai moral Pancasila, serta berpartisipasi aktif dalam membangun struktur politik yang stabil dan dinamis. Lanjut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Adrian. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses panjang dimulai dari pengaruh adat, agama, dan budaya. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dimasukkan dalam pembuatan Undang-Undang 1945 pada 19 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari budaya, adat, dan agama ini terus diterima dan menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sepakat menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun selama 1945 sampai tahun 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dan kemudian digantikan setelah dekret Presiden 1959. Pada masa itu, perdebatan mengenai dasar negara berakhir dan Pancasila diperkuat. Meskipun ada upaya paham komunis berkembang yang puncaknya menyebabkan peristiwa di 30 SPKI pada tahun 1965. Setelah itu, pemerintahan Presiden Soeharto menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1938 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. P4. Namun pemerintahan Soeharto akhirnya dianggap menyimpang dengan cenderungnya kebijakan liberalisme kapitalisme pada tahun 1998. Reformasi muncul yang mengakhiri kepemimpinan Soeharto. Tetapi hingga kini Pancasila belum sepenuhnya diamalkan dengan
konsekuensi terlihat dari perilaku politis yang jauh dari nilai-nilai Pancasila dan tindakan anarkis segelintir masyarakat. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arianto. Oke, kali ini saya akan menjelaskan esensi dan urgensi serta perbedaannya. Esensi menunjuk pada inti atau sifat dasar suatu hal yang menjelaskan karakteristik mendasar yang membedakannya dari yang lain. Sementara urgensi mengacu pada pentingnya suatu hal yang memerlukan perhatian atau tindakan segera karena sifatnya yang mendesak. Esensi menjelaskan apa sesuatu itu, sedangkan urgensi menekankan betapa pentingnya atau mendesaknya suatu tindakan. Baik, setelah berakhirnya materi yang kelompok kami sampaikan, kami dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman setelah mendengarkan materi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan setelah materi yang saya sampaikan dengan kawan-kawan? Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya tampilkan bersama teman-teman. Berakhirnya materi yang saya sampaikan, saya dan teman-teman izin untuk mengundurkan diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.